Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang kita inginkan terjadi, melainkan kita selalu semangat untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bun Ai tuh kayak ngebayangin gitu ya teman-teman di depan Bun Ai, terus Bun Ai bilang keluarga yang bercita-cita selalu bersama, terus teman-teman jawab sampai surga. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu ya. Siapa sih yang rumahnya di Depok? Boleh dong tulis-tulis di kolom komen. Siapa tahu nanti Bun Ai buka kelas offline yang bisa dijangkau sama teman-teman, terus kita bisa meet up nih sama-sama. Nah, kalau yang buat jauh-jauh tenang aja, Smart Mom Class juga ada Zoom meeting. Jadi kita bisa tatap muka meskipun via layar. Pokoknya tetap semangat semuanya, jangan sampai Allah kecewa karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, untuk hari ini Bun mau ngebahas tentang DM-DM yang masuk. Bun aku over budget. Tenang, 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 gak sendirian kok, banyak banget, bahkan ribuan orang, jutaan orang di sana juga kalau di bulan Ramadan pasti over budget. Nah makanya harus disikapi betul-betul ya supaya over budget ini gak berlangsung. Ingat ya, kalau kamu udah ngerasa ada yang salah, jangan diterusin sampai akhir. Kadang-kadang anggaran bulanan itu bisa juga manipulatif diri kita. Karena kita merasa udah dibikin anggaran 1 bulan, di tengah-tengah kita ngerasa ada kekacauan, kita merasa memperbaikinya harus nunggu awal bulan lagi atau gajian lagi. Padahal kita juga bisa loh benahi anggaran kita di tengah-tengah kalau ngerasa keborosan atau kebablasan. Masya Allah tabarakallah, Bunda tuh ngerasa Ramadan tahun ini sedikit berbeda karena selain ngurus anak-anak, terus ngerjain kegiatan offline yang memang sudah diamanahkan, Bunda juga ngajar Zoom meeting itu kadang-kadang sehari 2 kali, 3 kali dan lumayan lumayan apa ya, lumayan kering loh teman-teman. Meskipun gak bisa dipungkiri ya, Allah maha baik, Bunda bisa berkarya dari rumah, alhamdulillah masih bisa menebar manfaat meskipun cuma setitik gitu. Tapi bener-bener ya kadang kalau udah Zoom yang akhir-akhir jam 4 jam 5 tuh udah mulai terasa juga sih seratnya. Ada yang sama gak sih sama Bun Ai? Masya Allah setipis kulit bawang banget imannya Bun Ai ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi dan tambahkan lagi. Kalau teman-teman suka ngerasa aus di jam-jam berapa? Ayo ya coba jujur sama Bun Ai. Boleh dong tulis di kolom komen. Karena jujur kalau nahan lapar mah ya ya selemak Bun Ai mah masih bisa kuat gitu. Tapi kadang kalau udah nahan haus mulai ya ion tubuh berkurang sehingga kita konsentrasi juga kurang. Tapi kembali lagi hidup itu pilihan, akhirnya Bun Ai memilih untuk Ramadan ini close endorse. Alhamdulillah jadi cuma apa ya ngambil untuk kelas-kelas Zoom aja. Karena memang kalau ditanya Bun Ai lebih senang apa? Lebih senang berbagi teman-teman. Meskipun kalau di endorse senang juga sih karena kan dapat produk, dapat uang jajan juga. Tapi hidup adalah pilihan, kita nggak boleh serakah ya. Harus tetap ada sesuatu yang memang kita prioritaskan. Nah untuk hari ini kita bahas langsung yuk. Gimana sih kalau over budget di tengah-tengah Ramadan? Sama aja sih sebenarnya. Tips dari Bun Ai yang pertama itu mengecek budget di tengah Ramadan. Jadi kalau nih Ramadan ke berapa nih? Ke-14 ya teman-teman. Kalau Ramadan ke-14 ngerasa aduh nih kok kayaknya anggaran gak bakal sampai nih sampai Ramadan berikutnya. Nanti di akhir video Bunda juga bakal ngasih tips ngatur anggaran Ramadan itu sebenarnya maksimal sampai tanggal berapa sih Bun Ai. Nah teman-teman pastikan nonton video ini jangan di skip ya. Tapi kalau ada iklan yang berbau pinjaman, yang berbau riba itu boleh langsung aja di skip. Atau kelihatan kayak misalnya mengumbar-ngumbar aurat juga nggak apa-apa, di skip aja teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita segera cek dulu untuk anggaran Ramadan. Kita refleksi nih budgetnya lebih banyak di mana ya. Coba yuk kita cek dalam 10-12 hari ini berapa kali masak, berapa kali jajan di luar, seefektif apa takjil yang dibeli teman-teman. Maksudnya kayak gini, apakah ketika membeli takjil memastikan lagi yang ada di kulkas itu semuanya dimakan atau memang ternyata masih banyak sisa dan ujung-ujungnya mubazir. Kalau saran dari Bun Ai, kalau emang kira-kira nggak mau dimakan lagi mendingan disedekahin aja di awal-awal. Jangan sampai udah kurang rasanya, udah kurang bagus bentuknya, itu baru nanti kita sedekahin teman-teman.
Nah, kalau ngomongin masak, nggak semuanya orang harus masak. Jadi setiap orang tuh punya kondisi yang beda-beda. Ada yang dengan masak malah jadi boros, ada yang dengan nggak masak malah jadi hemat. Itu disesuaikan aja. Sebagai contoh, kalau misalnya tinggalnya cuma berdua nih Bun Ai, kalau masak kan harus banyak. Kalaupun sedikit-sedikit tuh kayaknya boros di bumbu nih misalnya, atau boros di gas, ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting itu yang dibeli itu dimakan. Yang kedua, yang dibeli tidak melewati batas kemampuan. Sebagai contoh, gajinya cuma 2 juta. Satu hari cuma bisa ngabisin dana misalnya 30 sampai 40 ribuan. Nah, tapi setiap satu kali makan aja bisa 60 ribu. Nah, itu udah mulai melampaui batas, teman-teman. Kan Allah kan gak suka ya hambanya yang melampaui batas, baik keburukan ataupun kebaikan. Ya, kalau ngomongin kebaikan emang gak boleh Bunda yang melampaui batas. Nggak boleh, seorang ibu dengan anak 3, kayak Bun Ai misalnya, dengan kegiatan yang banyak, atau mungkin teman-teman juga yang punya anak 4, 5, kegiatannya super duper penuh, atau bahkan anak 1 tapi masih adaptasi. Ketika dulu mungkin single bisa hatam berkali-kali, bisa tahajud berkali-kali gitu ya. Nah, ketika memiliki amanah lebih, lebih dan lebih, terus ngerasanya, aduh gara-gara anak nih kita jadi nggak bisa, itu jangan ya teman-teman. Karena kan kembali lagi Allah itu selalu aja membebani hambanya sesuai dengan kemampuan. Ketika saat ini Allah masih kasih kita amanah untuk urus keluarga, ya disyukuri, dialhamdulillahi. Jangan pernah lupa juga untuk selalu ibadah hati, berzikir sambil masak, zikir, sholawat dan sebagainya. Atau nyetel murotal, tapi ingat ya, nyetel murotal jangan digabung sama lagu-lagu dangdut. Nanti ibunya nyetel murotal, anaknya nyetel lagu yang dancing gitu ya. Ujung-ujungnya jadi mengurangi, mohon maaf sekali ya, keagungan murotal Quran. Dan mencetak generasi Rabbani bukan karena kita menyetel murotal 24 jam, tapi kita menghadirkan gitu ya di rumah bagaimana nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang disarankan Allah dan Rasulullah itu bisa kita terapkan di dalam rumah. Waduh, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Nih Bunda kayak mau nyalek ya, semangat banget, soalnya Bunda jujur kangen banget sih kalau emang gak upload tuh. Yang dikangenin komentarnya teman-teman sebenarnya. Masya Allah, yang gak komen juga gak apa-apa, tenang. Kadang nontonnya kan dari TV jadi gak bisa komen ya. Oke, selanjutnya di sini adalah mengevaluasi sedekah diri. Apakah banyak yang dihabiskan untuk belanja? Sayang banget, gak Ramadan mikirin belanja, aduh sayang. Jangan kalah sama tukang bubur kayaknya ya. Tukang bubur tuh bisa loh, dia bekerja selama 10 bulan, terus 1 bulan ada yang off gitu selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, berapa banyak sedekah sih dalam Ramadan? Apa udah ngasih takjil ke musola, atau mungkin bikin santunan anak yatim dan sebagainya. Nah, tanggal ini tuh udah ngepas banget sih buat kamu. Ayo bebenah lagi, bongkar-bongkar. Kira-kira ada gak sih pakaian yang belum dipakai, udah dibeli, tas yang udah kayak ditaruh sampai lupa, itu nauzubillahiminzalik teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikeluarin lagi sehingga gak usah beli barang baru. Kita bisa pakai yang lama, tapi insya Allah tetap kelihatan cantik, kelihatan menarik, kelihatan juga kita memperingati Idul Fitri dengan suka hati. Nah, jadi tanggal-tanggal segini udah ngepas banget nih buat ngecek kira-kira butuhnya beli baju yang mana ya. Atau aku kerudungan aja deh, baju aku masih bagus. Atau misalnya aku celana aja deh, ternyata aku tuniknya masih cukup. Ya udah, pokoknya dicek-cek lagi aja, dirapi-rapihin lagi, terus dibikin rincian lagi sehingga teman-teman bisa tahu skala prioritasnya. Waduh, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya buat kamu yang meskipun dalam kondisi puasa tetap semangat mendengarkan Bun Ai ngoceh-ngoceh. Mudah-mudahan ngocehnya tuh gak sia-sia ya. Dan buat kamu yang baru bergabung, selamat datang, ahlan wa sahlan, salam kenal ya. Dari Bun Ai, ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, tapi anak ketiga Bun Ai sudah ada di surga. Nah, keseharian Bun Ai ya sama kayak teman-teman, masak, nyuci, nyapu, ngepel sama sih pokoknya. Mudah-mudahan meskipun di rumah kita tetap bisa menghadirkan kebahagiaan, tidak membandingkan, selalu bersyukur dengan pencapaian kita saat ini. Yakin bahwa Allah itu selalu aja membuat kita jauh lebih baik dan lebih baik lagi kalau kita mendekat kepada Allah. Nah, jangan lupa juga dong yang baru gabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nanti bisa terupdate kalau Bunda upload video terbaru.
Nah, kalau buat teman-teman yang berkenan, boleh ya bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Mau gabung di kelas Bunai gratis untuk Zoom hari Sabtu ini bisa banget, langsung aja hubungi nomor admin yang ada di description box. Atau mau ikutan live IG nih, Bunai nanti insya Allah hari Kamis mau live Instagram dengan tema bagaimana mengatasi Ramadan agar tidak kebablasan. Itu bersama Super Kival, boleh juga langsung follow IG keluarga _Bunai. Oke, di menit-menit terakhir kita langsung babat habis untuk materi kita kali ini ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa kebablasannya sekarang, yuk kita buat anggaran lagi dari 13 sampai 27 Ramadan. Nah, untuk 28 Ramadan itu aktif di aktivitas, itu gunain anggaran THR teman-teman. Jadi kalau bisa nih dari 28 Ramadan sampai kita aktif ke aktivitas. Maksudnya tuh sampai kita masuk kembali, itu kira-kira H+5 atau H+ berapa nih teman-teman? Kan beda-beda ya. Jadi untuk liburan, after Idul Fitri sampai masuk lagi, itu kita siapin 20-25% dana tak terduga dari THR. Nah, kalau ternyata udah bikin anggaran bulanan dan selalu kebablasan, lebih baik menurut Bun Ai gunain aja dulu anggaran mingguan. Kalau mingguan juga masih kebablasan, ya udah gunain anggaran harian, gak usah stok barang. Pakai metode zaman dulu yang kalau butuh ya ke warung, kalau butuh ke warungnya Bu Hindun gitu ya. Beli apa sih dulu tuh kalau nonton Sidul anak sekolahan kan gitu ya, beli minyak seperempat, beli Royco misalnya, beli gula seperempat gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak stok barang, kita bisa sadur ibu-ibu zaman dulu cara mengelola uangnya, tinggal kita combine nih sama kemajuan teknologi. Insya Allah mudah-mudahan kemajuan teknologi membawa kita jauh lebih baik ya pengelolaannya dari orang tua kita zaman dulu. Harusnya sih seperti itu kan, karena serba mudah untuk saat ini. Jadi kalau ngerasa anggaran bulanan aku acak-acakan ya udah nanti dari 13 sampai 27 nih, sekarang bongkar sisa-sisa uangnya teman-teman, terus bikin lagi anggaran baru kira-kira dari 13 sampai 27 Ramadan aku butuhnya berapa sih untuk takjil, untuk masakan harian itu berapa. Kalau di pesantren Smart Mom Class tuh suka difotoin takjilnya apa aja. Bun Ai juga gitu. Kalau habis masak Bun Ai upload ke grup. Hari ini takjilnya dengan A, B, dan C gitu ya. Jadi kita saling termotivasi untuk tidak boros teman-teman. Emang circle tuh kadang-kadang nggak ngasih uang sih, tapi bisa langsung kayak bikin booster. Siapa yang setuju kayak gitu? Kita ketika dapetin circle yang baru, nggak nambah uang kita tuh nggak nambah, tapi kayak pola pikir kita tuh berbeda. Terus kita ngerasa menemukan orang-orang yang dulu mau curhat bingung sama siapa, mau nanya Ina dan itu bingung. Tapi kalau ada circle baru yang saling support, itu benar-benar booster kalau menurut Bun Ai. Nah, kalau udah punya circle tersebut, kayaknya harus benar-benar di-keep atau dijaga. Karena itu susah banget loh nemuinnya zaman sekarang. Oke, jadi di sini terakhir Bunda mau ingatkan, mengatur uang itu nggak harus mulus ya teman-teman. Justru hambatan-hambatan inilah yang membuat kita percaya deh akan jauh lebih hebat lagi. Kalau sekarang ngerasa boros itu bakalan lebih hebat lagi untuk ngatur uang, karena ketika boros tuh ada alarmnya. Nah, tapi kita tuh harus tulus, ikhlas saja. Kalau emang ternyata kita sesekali tergelincir dalam keborosan, ya udah ikhlas, taubat lagi, semangat lagi. Supaya kita kita akan menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, seperti biasa di akhir video Bunda bakalan agak perlambat videonya supaya bisa di screenshot. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Semangat puasanya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.